Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalco. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang HackerRank. Kita sudah sampai pada soal tentang Java Comparator. Kita klik Solve Challenge dulu. Baiklah, di sini kita diminta untuk melengkapi kode yang berhubungan dengan komparator. Jadi komparator adalah sebuah interface ya, kalau kita lihat di dokumentasinya JDK 8. Komparator adalah sebuah interface yang digunakan untuk membandingkan objek di Java. Kemudian metode-metodenya ada diantaranya compare, kemudian comparing, kemudian ada juga equals, ada reverse set, kemudian dan lain-lainnya. Ada banyak metode di sini, ada beberapa metode yang mungkin bisa digunakan untuk membandingkan objek. Kemudian dia akan mengembalikan tiga buah return value. Jadi parameternya ada dua, yaitu objek pertama dan objek kedua. Objek pertama yang akan dibandingkan adalah O1, kemudian ada O2, dua objek yang akan menjadi parameternya. Kemudian returnnya ada tiga nilai berupa bilangan bulat negatif, 0, atau bilangan bulat positif ya. Jadi ada tiga nilai yang mewakili jawaban berikut, mewakili hasil perbandingan dari objek pertama dengan objek kedua. Kalau objek pertama lebih kecil daripada objek kedua, maka dia akan mengembalikan nilai negatif. Kemudian kalau objek pertama sama dengan objek kedua, maka dia akan mengembalikan nilai 0 atau 0 ya. Kemudian jika objek pertama lebih besar daripada objek kedua, maka dia akan mengembalikan nilai bilangan bulat positif. Jadi ini digunakan untuk membandingkan. Dan juga bisa digunakan dalam pengurutan data ya, untuk sorting di array atau collection ya. Baik, kita lihat soalnya lagi. Kita akan diberikan sebuah array pemain sebanyak n pemain. Kemudian kita disuruh diminta untuk menuliskan sebuah komparator di sini. Di sini kita diminta untuk membuat kode untuk komparatornya untuk membandingkan dua objek. Jadi objek ini akan diurutkan ya. Input formatnya adalah input yang akan ditangani oleh kelas solution. Kita tidak perlu membuat format inputnya karena ini sudah dibuatkan. Ada scannernya juga sudah dibuatkan di kelas main. Kemudian akan ada array namanya array player. Dari kelas player yang ini ya. Di kelas player ini ada dua atribut, dua variabel, name dan score. Kemudian ada konstruktornya juga seperti ini. Berikutnya kita diminta membuat ini kelas checker ya, kelas checker. Kemudian di dalamnya nanti akan ada proses pembacaan input dari scanner untuk elemen-elemen playernya. Jadi ada sebanyak n player. Jadi kalau di sini kita masukkan 5, berarti ada 5 player. Kemudian di setiap player itu akan ada input berupa nama dan skornya ya. Jadi ada nama dan skornya nih, nama playernya, name-nya dan skornya. Jadi dia baca scan next, kemudian scan next in, nama dan skornya. Setelah proses input ini kita diminta untuk membandingkan. Ada proses sorting ya. Sorting, kemudian player, checker. Kita tidak perlu merubah kode yang ini. Kita hanya perlu menyiapkan objek checkernya dari kelas checker yang ini. Oke. Jadi nanti dia akan memasukkan elemennya seperti ini. Ada 5 pertama, n-nya berarti 5, akan ada 5 player. Dimasukkan melalui namanya dulu, kemudian skornya. Oke, constraint-nya adalah skornya dari 0 sampai 1000, kemudian dua player, jadi bisa 2 atau lebih player bisa memiliki skor yang sama. Jadi ada player yang punya skor yang sama ya. Kemudian nama pemainnya tertulis dengan huruf kecil semuanya. Outputnya, kita tidak bertanggung jawab pada outputnya. Jadi ini outputnya sudah di-clock, jadi kita tidak perlu menuliskan outputnya. Jadi kita diminta untuk membuat kelas compare. Jadi kita diminta untuk membuat kelas compare-nya. Jadi nanti ini kita diurutkan. Pemain-pemain ini kan diurutkan berdasarkan namanya dulu. Berdasarkan skornya ya, skor dulu. Kalau skornya sama, kalau namanya sama, dia diurutkan berdasarkan skornya. Kalau skornya sama, dilihat lagi namanya.
huruf depannya dibandingkan namanya. Kalau tentunya kalau huruf A depannya berarti duluan. Kayak seperti ini kan, sama-sama 100. Sama-sama 100 skornya, tapi nama yang Amy ini dari huruf A, sedangkan David dari huruf D. Jadi pengurutannya ini pengurutan bertingkat. Level pertama dia urutkan skornya dulu. Setelah itu diurutkan berdasarkan namanya. Baik. Kita bisa, sebelum kita melakukan ini, jadi sebenarnya di Java itu sudah ada kelas sorting ya. Jadi misalnya kita punya data seperti ini, kita tidak perlu membuat lagi program sortingnya, sebenarnya sudah ada. Kita bisa gunakan kelas arrays. Jadi kita coba, saya clear dulu ya. Kita bisa melakukan sorting dengan menggunakan kelas arrays. Kita cetak dulu. Sortnya juga bisa pakai arrays. Kita printnya juga bisa pakai arrays. Pakai kelas arrays. Kemudian toString. Arrays. Di sini kita tuliskan nama arraynya, data. Ini kalau kita run, dia akan mencetak elemen-elemen ini apa adanya, sesuai yang kita masukkan. Kemudian kita akan coba sorting dia. Jadi sortingnya juga pakai kelas arrays. Arrays titik sort. Sort ini ada macam-macam sort. Ada yang sort pakai langsung variabelnya dimasukkan. Ada sort yang pakai komparator. Jadi yang di soal itu kita diminta untuk membuat sort yang ini, yang pakai komparator ya, yang ada komparatornya. Jadi kita harus buat objeknya dulu. Kemudian objeknya sudah ada. Berikutnya kita buat komparatornya. Namun di sini yang sekarang ini kita tidak gunakan komparator. Kita langsung search saja sort. Kita sort objeknya langsung data ya, seperti ini. Jadi nanti kalau saya cetak lagi, saya copy ini perintah untuk mencetaknya. Kalau saya cetak setelah di sorting, setelah diurutkan, maka nanti dia akan tercetak ini secara terurut ya. Kalau ini kan tidak terurut. Nah, sekarang ketika saya run lagi, dia akan cetak secara terurut karena sudah saya sorting. Run file. Sorting, seperti ini, terurut. Jadi sebenarnya di Java juga sudah ada metode untuk sorting. Kemudian kenapa kita masih selalu membahas algoritma sorting adalah karena kita butuh mengetahui bagaimana sih proses sortingnya ini, supaya nanti kita bisa gunakan algoritma tersebut ketika kita menemukan problem yang mirip dengan sorting ini. Jadi kita bisa modifikasi sortingnya. Baik, kita kembali ke soal. Jadi di sini kita cukup membuat sebuah komparator untuk membandingkan player berdasarkan skornya. Kemudian yang kedua kita bandingkan, kalau skornya sama kita bandingkan berdasarkan namanya. Saya tulis di sini, saya buat kelas dulu. Kelas, nama kelasnya adalah tidak disebutkan di sini, tapi di sini ada digunakan. Nama kelasnya adalah checker. Kita buat kelas checkernya dulu di sini. Kelas checker. Kemudian dia mengimplementasi implements. Jadi setelah implement sini yang dituliskan adalah nama interface ya. Jadi ini interface komparator. Kita gunakan interface komparator. Di Java, sebuah kelas boleh mengimplement lebih dari satu interface. Tapi hanya boleh mengextend satu kelas saja ya. Jadi ini adalah interface-nya, komparator. Kemudian kita buat dia tipe-nya, tipe generiknya adalah player. Kemudian buka kurung kurawal, enter. Jadi kita buat kelas, namanya kelasnya adalah checker. Kemudian di dalamnya ini kita mengoverride sebuah metode compare ya, yang sudah ada di interface komparator. Nama metodenya adalah compare. Ditulis seperti ini, public integer compare, kemudian player A, player B. Kemudian kita buka kurung kurawal. Kemudian di sini kita bandingkan dulu, kita bandingkan nilainya dengan menggunakan compare to ya. Integer name compare, atau kita bandingkan namanya. Integer bandingkan nama sama dengan a.name titik compare to a.name compare to
b.name. Jadi kita buat perbandingan namanya, kita simpan hasilnya di sini. Hasil perbandingan nama ya. Perbandingan nama, kasih buat perbandingan atau compare nama ya. Compare name-nya kita bandingkan namanya. Kemudian kita bandingkan juga skornya. Sesungguhnya yang pertama kita bandingkan harusnya skor ya. Jadi dia urutan pertamanya kita urutkan berdasarkan skor. Boleh saja seperti ini, tidak apa-apa. Skor. Kita bandingkan skornya a.score. Kita bandingkan dengan b.score. Oke. Selesai. Jadi kita sudah punya data. Kita sudah bisa mengetahui ini perbandingan nama dan perbandingan skornya. Mana yang lebih besar skornya, mana yang lebih besar namanya. Oke. Sampai di sini kita buat perbandingan. Pertanyaan logikanya. Jika skornya sama, maka cara mengetahui skornya sama adalah nilainya sama dengan 0 ya. Kan tadi ada 3 nilai return value-nya. Minus, bilangan bulat negatif, bilangan bulat positif atau 0. Kalau 0 berarti dia sama ya. Kalau hasil compare-nya 0, hasil komparasinya adalah 0 berarti dia sama. Kalau dia sama, nanti kita buat logikanya di sini. Else-nya kalau tidak sama, kalau skornya tidak sama, langsung kembalikan saja return. Tidak perlu dibandingkan namanya. Kalau skornya sama berarti, kalau skornya tidak sama berarti tidak perlu dibandingkan namanya, tapi langsung saja kembalikan hasil perbandingan skornya. Begini. Kemudian kalau skornya sama, maka kita bandingkan dulu namanya, apakah namanya sama atau tidak. Jadi di sini kita bisa return, kita gunakan perbandingan ini saja. Jika compare name-nya sama ya, jika namanya sama, kita gunakan sama dengan 0, artinya namanya sama. Maka jika namanya sama, maka tuliskan hasil perbandingan skornya. Kalau tidak, yang kita return adalah perbandingan namanya. Kalau namanya tidak sama, berarti harus tetap dibandingkan namanya. Begitu. Jadi ini proses komparasinya bersusun. Pertama kita bandingkan dulu skornya. Kalau skornya sama, maka kita bandingkan lagi namanya ya. Namanya kita susun lagi, dibandingkan yang lebih kecil di atas. Kalau namanya tidak sama, kalau skornya tidak sama, sudah jelas ya. Langsung kembalikan saja ini. Returnnya langsung saja hasil perbandingan skor. Yang jadi masalah kalau skornya sama, maka harus diperiksa lagi apakah namanya sama. Kalau namanya sama ya kita kembalikan hasil perbandingan skor. Kalau namanya tidak sama, baru dibandingkan namanya. Saya kira kawan-kawan bisa mengerti. Mungkin kalau tidak mengerti bisa di pause dulu, baru dilihat-lihat. Oke, kita uji dulu. Kita coba run code. Ternyata ada yang error. Kita lihat di sini. Compare, fix the error, and try again. Di sini sebutkan adalah cannot be differentiated. Oke, baik. Ternyata saya salah di sini. Jadi sini untuk skornya dia tipenya integer ya. Jadi compare ini hanya digunakan untuk objek saja, objek seperti string. Kemudian kalau kita gunakan integer yang kelas wrapping bisa, tapi karena di sini adalah tipe skornya ini integer primitif, tipe primitif integer, maka di sini kita gunakan operasi selisih saja ya. Cara mengetahuinya adalah kita bisa gunakan selisih di sini. B.score kita kurangkan saja. Jadi semuanya mirip saja ini. Kita kurangkan B.score dengan A.score. Skor B-nya dikurang dengan skor A-nya. Kalau dia lebih besar dari 0 berarti B-nya lebih besar juga ya. Berarti nilai B itu lebih besar daripada nilai A. Tapi kalau dia 0 berarti nilai A sama dengan nilai B. Kan kalau nilainya sama berarti dikurangkan menjadi 0 juga ya. Tapi kalau B-nya lebih kecil dari A, maka nanti hasilnya akan minus. Jadi outputnya tetap sama seperti ini. Bilangan positif, 0 atau minus.
Jadi compare ini digunakan untuk tipe objek, compare to. Kemudian kalau dia bukan objek, tipe primitive integer, kita gunakan pengurangan saja. Dan outputnya sama. Baik, coba kita run code lagi, sekali lagi. Kita lihat hasilnya. Hasilnya sudah benar. Sekarang coba kita submit. Dan dia sudah berhasil tersubmit. Saya perlihatkan kodenya sekali lagi. Scroll ke atas, ini yang kita buat ya. Oke, cukup sederhana. Baiklah, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu untuk HackerRank komparator. Untuk kawan-kawan yang punya pertanyaan dan saran, atau mungkin punya ide yang lebih brilian, lebih efektif, dan lebih efisien untuk menyelesaikan problem ini, boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.